Acara ini dipersembahkan oleh... Iya pemirsa, setelah tadi kita ngobrol bersama dengan Dr. Ismail, sekarang saya sudah berada di bengkel pembuatan alat Ilisarov. Bengkel ini juga terletak di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, tepatnya ada di pojok belakang atau di sebelah utara dan sebelah timur. Bengkel ini begitu luas dan saya juga ingin ngobrol dengan para teknisi yang sedang mengerjakan pembuatan alat Ilisarov ini. Jadi ikuti saya pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Suwardi. Pak Suwardi, apa kabarnya? Iya, baik ya. Bapak Suwardi ini adalah teknisi alat bantu mobilitas dan implan sederhana, termasuk juga yang membuat alat Ilisarov ya Pak ya? Oke, Pak, bisa dijelaskan nih, alat Ilisarov itu tahapan pembuatannya seperti apa sih? Bagaimana dulu? Jadi ketika pasien datang ke sini, terus diperiksa, diukur gitu atau gimana? Iya. Sama diukur sama bagian OP, pelayanan depan, terus nanti ordernya dikasihkan ke bagian bengkel, Ilisarov, terus nanti kita yang bikin sesuai dengan ukuran yang dipesan dari OP, yang mengukur. Oke, kalau untuk pembuatan alat itu sendiri, bahan-bahannya dari mana bahan bakunya Pak Wardi? Bahan bakunya disediakan oleh OP, untuk sementara ini bagian OP. Nah, cuma bikin aja, nanti yang juga mereka. Tapi dari Solo ya? Atau iya, dari Solo. Dari Solo bahannya. Ya. Oke. Berapa lama ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu alat peruntukannya bagi satu pasien? Kita 5 hari kerja. 5 hari kerja. Satu unit itu 5 hari kerja, karena ya prosesnya cukup rumit sebetulnya. Oke. Ya. Jadi satu alat yang dipakai untuk satu pasien itu bisa selesai dalam 5 hari? Iya. Oh ya? Iya. Oh, oke. Berapa orang timnya Pak yang ikut membantu Pak Wardi mengerjakan? Sementara kita 3 orang. 3 orang ya? Ya, dengan sesi-sesi yang berbeda. Ya. Ternyata tidak butuh waktu yang lama pemirsa untuk satu alat yang diperuntukkan bagi satu pasien ini. Pak Wardi beserta timnya hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Sehingga kalau tadi Dr. Ismail mengatakan bahwa begitu banyak pasien yang ditangani dengan kasus-kasus yang harus menggunakan alat Ilisarov ini, semuanya bisa tercover, semuanya bisa dilayani di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Dan ini merupakan satu-satunya yang ada di Kota Surakarta. Baik, tingkat kesulitannya seperti apa sih Pak Wardi untuk mengerjakan alat ini? Tingkat kesulitannya sebetulnya pada bahan baku, pada tool ya, pada alat ya. Karena kita sementara ini kita bikinnya manual. Iya. Manual, semua manual. Oke. Kalau yang di lain-lain mungkin sudah pakai bending untuk menekuk itunya, kita pakai gitu. Tempat. Kita pakai tempat. Iya. Berarti memang harus sabar ya, dan harus teliti. Pernah nggak kejadian ketika alat itu sudah jadi dan ketika akan dipasang itu ternyata nggak klik gitu, jadi mesti harus diperbaiki lagi? Pernah. Pas awal-awal? Iya. Dan apa yang dilakukan Pak Wardi? Kita revisi. Revisi lagi ya, tapi itu bahan masih tetap bisa dipakai. Bisa. Iya. Dan pemirsa, pastinya Anda juga pengen tahu ya seperti apa sih pembuatan alat Ilisarov ini. Saya langsung aja nih pengen tahu Pak Wardi, pemirsa juga pengen tahu. Jadi Pak Wardi ketika sudah menerima orderan, ini alat-alat ini buat apa aja nih Pak Wardi ini? Iya. Kemana? Jadi setelah diorder harus membuat alat Ilisarov untuk pasien A gitu. Gimana? Kita mulai dari bahan bakunya seperti ini. Ya. Ini bahan baku Ilisarov. Oh ini ya? Ini apa Pak? Plat dural namanya. Plat? Dural atau plat dural, ya. Setebal 5 mili. Ya. Aluminium. Kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada pemesan. Ya. Sesuai dengan sirkum itu lingkaran. Kalau tulis femur di atas ini, di atas lutut. Oke. Ya, jadi sirkumnya berapa? Kalau ini tulis di bawah. Tuh. Oh, yang diukur 2 ya? Atas sama yang bawah? Jadi ini ada 2 jenis. Untuk yang femur itu di atas lutut, itu lebih besar. Size-nya juga beda, motifnya juga beda. Jadi kayak penjahit ya, Pak Wardi ya? Ya, jadi ini kita diukur. Kesenangnya berapa? Panjangnya, ya teman, diambil panjangnya, sirkumnya. Ya. Kita potong.
Ya, dipotong. Ketebalannya harus 5 cm ya? Oh, ketebalan kita pakai 5 mili. Oh, 5 mili, iya, 5 mili. Karena apa? Nanti kan digoles, otomatis kan menipis. Menipis. Oke. Ya. Kalau nanti yang lebih tipis bisa, tapi nanti lebih tipis lagi. Strength-nya berkurang. Oke, iya. Jadi ini alat untuk memotong. Ya, ini namanya manual. Oh, iya. Aduh. Seperti itu ya. Keras juga ya Pak ya? Ya, baik. Nanti kalau setelah dipotong seperti ini, misalnya itu sudah menjadi potongan begitu Pak? Boleh pinjam Pak? Oh, ini ya, seperti ini ya. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita tempa. Ditempa. Ya. Di mana ini Pak? Wardi menempa. Nah, ini alat tempanya. Ya. Nah. Ini manual juga ya Pak manual. ya? Kita semua manual. Manual semua. Manual. Oke. Bapak termasuk timnya Pak Wardi juga ya? Membantu di sini ya Pak ya? Oke. Ya, kita gini. Terus kita tempa seperti ini. Oh, iya. Kalau sebelum saya pegang, ini namanya pakai tunggu itu, dipanasin dulu seperti tukang pandi. Iya. Tapi terus saya karena mungkin di sana terlalu gimana ya, panas. Karena pakai tunggu, maka ini nggak pakai tunggu, kita langsung aja. Tapi bedanya apa Pak? Ketika Bapak menempa dengan dimasukkan tungku terlebih dahulu dengan ditempa secara langsung gini, bedanya apa? Bedanya hasilnya mungkin atau? Hasilnya lebih cepat ini. Oh, lebih cepat ini malahan? Lebih cepat ini. Terus mungkin dural itu dipanasi, mungkin strength-nya mungkin berkurang mungkin. Kalau ini kan tidak dipanasi. Iya. Oke. Ya. Ditempa seperti itu ya. Baik, itu sampai semuanya. Sebaliknya enggak Pak? Enggak ya, hanya satu sisi ya. Itu mau dibentuk supaya jadi bulat gini kan? Ya, nanti setengah lingkaran seperti itu. Seperti tapal kuda. Ya. Oh, jadi seperti ini. Ya, seperti ini pemirsa. Jadi ketika ditempa itu menjadi seperti ini, setengah lingkaran. Bapak membuat sampai berapa biji? Kalau femur itu 7 keping gini. Nah, ini termasuk ini sampel yang femur ini. Ini jadinya seperti ini. Oke. Ini akan jadi nanti. Oh, ini ya, karena ini untuk setengah lingkarannya ya. Ini kan jadi satu ganti. Kalau gluris nanti ini tambah 1. Seperti itu. Oke. Bedanya apa Pak? Ini kok nggak ada tutupnya ini, separuh aja? Ya. Nah, gini. Masangnya gini. Ya. Oke. Terus ini dikasih itu yang masuk ke kakinya itu ya. Terus nanti kalau pasien harus dikencengin tadi yang ini? Yang ini. Ininya, ini ya. Oh, ini. Oke. Ya. Kalau gluris di sini, tapi ininya penuh. Kalau untuk yang bawah. Ya. Yang bawah. Ini yang atas. Ya. Ini kayaknya untuk yang dewasa ya Pak ya? Ya. Besar kan ukurannya. Kalau anak-anak Bapak pernah bikin nggak? Ini termasuk anak-anak. Oh, ini. Ya. Karena lebih kecil ya. Jadi ini nanti kalau misalnya dijadikan satu jadi segini, gitu ya. Oke, ini lebih kecil. Ya. Jadi ada SML, XL, SML, XL. Ya. Ketika ini ngelobanginya Pak, manual juga? Manual. Kita manual semua juga ya. Manualnya pakai ini. Manualnya pakai ini. Nanti di gini. Ini. Ya. Nanti kita pakai jangkar. Oke. Oh, ini yang sudah jadi. Jadi ini. Ini untuk yang kecil ya? Yang kecil. Ini yang kecil pemirsa. Jadi sama langkah-langkahnya. Kemudian ini untuk yang besar. Ya. Oke. Ini yang besar, yang sudah setengah jadi, di mana nanti ini sudah dilubangi semua, kemudian nanti kita
akan gini Pak ya? Ya. Disambungkan gini ya, terus dikasih ini. Ini kalau untuk ini, tiang-tiangnya untuk mengaitkan ini bahannya dari apa ini Pak? Stainless juga. Stainless ya? Jadi ini nggak berkarat semua? Nggak berkarat semua? Nggak berkarat. Oke. Kalau untuk perawatannya seperti apa Pak? Tadi kan Pak Dr. Ismail mengatakan bahwa ketika pasien memakai alat Ilisarov ini kan juga harus dirawat, harus dibersihkan gitu ya. Untuk perawatannya seperti apa? Apakah harus dibersihkan dengan cairan-cairan tertentu? Atau cukup dilap gitu aja? Kalau kita sebetulnya itu medis yang lebih tahu ya? Lebih tahu. Oke. Ya, medis. Ya. Kalau kita cuma bikin aja, nanti sistemnya mereka mau bersihin, mau menghilangkan noda-noda yang di itu medis. Ya. Ini alat-alat ini semua dipakai untuk pembuatan alat Ilisarov atau? Ya, oh ya, termasuk yang di sana? Itu untuk kursi roda. Oh, untuk kursi roda ya. Tapi berarti bengkel yang ada di sini ini bukan hanya untuk pembuatan alat Ilisarov ya, Pak Wardi ya? Ya, seperti yang kan alat bantu mobilitas itu ada kursi roda, ada walker, ada tripod, ada accelerator. Itu yang untuk ini ya. Kerak itu juga dibuat di sini. Ya. Dan Bapak membuatnya itu tergantung pesanan. Betul. Ya, jadi kalau memang tidak ada pesanan, Bapak tidak diorder untuk membuat. Ya. Selama ini untuk pembuatan alat Ilisarov seperti ini, Pak Wardi beserta tim ini sudah membuat sekitar berapa alat ini? Berapa Pak? Selama untuk 1 tahun untuk tahun 2014 itu sekitar 60-an ya. Tapi kalau untuk yang 2015 ini baru sekitar 53 atau berapa ya? Oke. Ya. Nah, ini kalau alat seperti ini Pak sudah dipakai oleh pasien, kemudian pasien sudah sembuh, sudah tidak memerlukan alat itu lagi. Alatnya dikembalikan ke sini nggak sih? Rata-rata enggak. Oh enggak ya. Sudah dibawa ya, buat kenang-kenangan ya. Nanti Pak mereka. Tapi kalau misalnya alatnya dibawa ke sini lagi, apakah alat itu masih bisa dipakai? Oh bisa. Direvisi bisa. Direvisi ya, berdasarkan nanti ukuran-ukurannya gitu ya. Oke, ya. Iya pemirsa, ternyata rumit banget cara untuk membuat alat Ilisarov ini. Dan yang pasti alat ini memang dibuat berdasarkan pesanan. Jadi ketika ada order, baru nanti Bapak Suwardi dan teman-teman membuat alat Ilisarov ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Iya pemirsa, lengkap sudah kunjungan kami ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang pemanjangan tulang dengan alat Ilisarov. Dan akhirnya Sari Atmaja mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. TA TV jadi inspirasi.